Assalamualaikum, salam cinta nagari. Sahabat Saleso, saat ini kita sedang berada dalam perjalanan menuju kebunnya milik Pak Bodi Caniago atau lazimnya dipanggil Pak Ebot. Nah, untuk kita ketahui bahwa kebunnya Pak Ebot berada di sebelah pondok yang ada tank warna oranye. Baik, kita akan langsung menuju ke lokasi. Mari. Sahabat Saleso, saat ini kita telah berada di kebunnya Pak Bodi Caniago atau Pak Ebot. Dapat kita lihat bahwa Pak Ebot sekarang sedang memanen tanamannya di sebelah sana. Assalamualaikum Pak Ebot. Beri. Nah, jadi Waalaikumsalam. kami ingin melihat Pak Ebot lagi panen. Sekarang ini Pak Ebot sedang melakukan panen. Ini panen apa Pak Ebot? Ini namanya labu kuning. Kalau di Jawa sana orang sebutnya abu waru. Abu waru. Labu waru. Oh, labu waru. Abu waru. Labu waru. Jadi hari ini kita panen pertama. Kita ditanam 4 bulan lalu. 4 bulan yang lalu. Kita tanam. Saya lupa ini jumlah lubangnya berapa. Cuma ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2 terus mati. Lupa jumlahnya berapa. Iya. Kita lihat aja. Ya. Jadi Pak Ebot, ini Pak Ebot sepertinya tanaman labu ini berada di tengah kebun jeruk. Iya betul. Memang sengaja seperti itu? Iya, ini tumpang sari sih. Tumpang sari betul. Tumpang sari. Di kebun utama di sini tuh kebun jeruk. Kebun jeruk. Karena di sana juga ada itu agak-agak semak. Ada ubi jalar. Di sana bijalar. Ada apa? Orang di sini nyebutnya ketelo. Ubi ketelo. Ya. Ubi jalar. Itu sudah siap layak untuk panen belum? Itu yang sebelah sini yang banyak semaknya itu ya sebulan lagi atau ini udah bisa panen. Udah bisa ya? Yang sana belum, mungkin sebulan habis puasa mungkin. Satu lagi Pak Ebot. Ya. Ini saat ini kita berada di tempat lokasi ini namanya apa ini? Ini Jorong Kubang Bungkua, Kenagarian Tujuh Batu, Kecamatan Tujuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ya. Sahabat Saleso, saat ini ternyata kita berada di ranah Minang. Lebih tepatnya Jorong Kubang Bungkua, Kenagarian Situjuh Batu, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, ini kira-kira 7-8 kilo. Bisa hati-hati, makanannya banyak semak, jangan keinjek. Nggak rawan, cah. Sayang deh. Harus juga. Ini 6. coba saya pegang Pak Ebot. Jadi Pak Ebot, Ya. Jadi untuk memanen labu ini kira-kira seperti apa labu yang sudah layak panen? Lalu ada Tanda-tandanya ya. nih, becak kuning, berarti udah tua. Kalau ini kan kuning karena dia nempel ke tanah. Iya. Nah, ini namanya udah tua. Ini ada bercak kuning. Nih, ini kelihatan. Ini udah tua. Oh iya. Dan umurnya sesuai 4 bulan. Memang segini. Nah,
4 bulan panen. Oke. Oke, sahabat Saleso, cara meletakkannya habis panen ini, tangkai ini harus menghadap ke tanah. Ini menghindari getah menempel ke buah. Ini bisa menyebabkan pembusukan. Oh, Pak kameramen. Nah, di sini ada Pak kameramen. Siap, ada jeruk. Boleh? Ini sebenarnya tanaman utama kita tuh jeruk. Jeruk manis. Ikut. Pak Weri. Nah, iya Pak Bos. Jeruk Pak Weri. Nah, ini. Nanti kalau kita panen, syuting lagi. Oke. Tunggu tayang selanjutnya. Pak Weri mau ambil jeruk. Ya, saya mau nyoba. Pegang gunting. Ya, caranya. Ini dipegang, dipotong kira-kira 15 sampai 20 cm. Oh ya. Karena gunanya kalau dipotong sini ini nggak ada tumbuh cabang baru. Oh ya. Kan Pak? Nah, jadi kita coba ya. Ya. Nah, jadi kira-kira di sini. Nah, silakan tunjukin ke Pak kamera. Nah, ini jeruk yang sudah layak panen. Ini betul. Ya. Untuk tahu lebih lanjut, tunggu tayangan berikutnya. Nah, ini Pak Ebot. Kenapa buahnya ini kecil? Nah, ini. Ya. Ini nih jadi apa? Ini lalai. Lalai ketika kita melakukan perawatan. Jadi labu tumbuh, dia akan jadi cabang utama tuh. Ya. Cabang utama. Kemudian dalam 1,5 bulan dia akan tumbuh cabang-cabang baru. Nah, Ya. menurut yang saya pelajari, cabang itu paling banyak hanya boleh 7 atau 8. Lebih dari itu dia nggak produktif. Iya. Kemudian buah juga begitu. Dari cabang utama dia tumbuh nih, misalnya 3. Ya. Terus cabang kedua dia tumbuh lagi 2 atau 3. Nah, ini Itu akibat. hebat. Jadi anggap aja orang makan. Orang makan beras piring. kilo. Ya, 1 piring Jadi dimakan beramai-ramai. 1 piring Nggak kenyang. nggak kenyang. Akibatnya badan kecil. Perut kering. Sahabat Saleso, kita akan mencoba untuk membuktikan kira-kira beratnya ini berapa. Kita akan timbang dan kita akan lihat hasilnya. Ya. Nah, 9 kilo. ternyata 9 kilo sahabat semuanya. Nah, nih, ini yang lebih kecil daripada yang tadi. Kita buktikan. Ternyata beratnya 7 kilo lebih. Sahabat Saleso, sepertinya hari sudah hampir maghrib dan rangkaian pengambilan proses panen labu Pak Ebot sudah selesai kita lakukan. Perdana ya. Panen perdana. Pak Ebot, doa kami semoga
Pak Epot bertambah sukses dan yang Pak Epot lakukan ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Ini belum seberapa, maksudnya mungkin seperempatnya yang tadi belum. Jadi kira hari ini udah sore, kita stop dulu. So selanjutin, nah, nanti di lain waktu panen jeruk. Besok terbuka pintu buat Selesu datang sini sambil kita nikmati juga jeruknya ya. Terima kasih Pak Epot. Sama-sama. Dan kita tunggu panen jeruk di hari berikutnya. Salam Cinto Nagari.